hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai. Oke, teman-teman, narasumber kita pada malam hari ini adalah Evangelis David Timotius, MDiv MTH. Beliau seorang penginjil yang pada studi S1 menamatkan dari STT Karisma di Bandung. Kemudian S2 Master of Divinity diselesaikan di STT Bandung, dan Master of Theologia MTH diselesaikan di STTRI Reform ya Jakarta. Dan sekarang beliau adalah seorang founders dari pelayanan Star Ministry di Bandung. Jadi pada malam hari ini beliau akan membawa satu tema yang berjudul Paulus Gereja sebagai Tubuh Kristus. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada penginjil David Timotius. Silahkan. Selamat malam, teman-teman, saudara-saudara yang bergabung pada Selasa ini. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama mendalami satu tema, yaitu Paulus dan gereja sebagai tubuh Kristus. Saya akan membaginya jadi 2 poin. Gereja sebagai tubuh Kristus dan Paulus serta pemikiran teologi. Saudara-saudara, sebelum kita memulai, saya akan berdoa untuk membuka ini. Sekali lagi kita berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menghimpunkan kami bersekutu pada malam hari ini, supaya kami mendapatkan pencerahan yang datangnya daripada Tuhan. Supaya kami bisa memikirkan gereja sebagai tubuh Kristus. Kami yakin percaya Tuhan akan memimpin daripada setiap kami, sehingga kami dicerahkan dan kami tahu kehendak yang datangnya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, poin pertama adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Saya akan mendefinisikannya secara umum. Saudara-saudara, tubuh itu dianalogikan sebagai gereja atau gereja dianalogikan sebagai tubuh Kristus. Tubuh itu punya banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala, dan masing-masing anggota itu harus bersatu pada kesatuan tubuh itu. Karena tubuh itu berbeda dengan puding. Kalau puding kita mempunyai puding diiris-iris, yang besar dan yang kecil sama-sama puding. Tidak ada perubahan, tetap puding. Tetapi kalau yang namanya tubuh, ketika tangan ini terlepas, misalkan tangan saya yang kanan terlepas, maka tangan kanan saya ini akan mati karena tidak menempel kepada kesatuan tubuh itu sendiri. Jadi anggota-anggota tubuh itu harus menempel kepada kesatuannya. Nah, timbul pertanyaannya, kalau begitu yang namanya kesatuan gereja itu apa? Syarat-syarat menjadi kesatuan gereja itu apa? Nah, orang-orang reform mengatakan demikian. Gereja yang sejati itu harus apostolik, harus rasuli. Nah, rasuli dalam hal apa? Yang pertama, apostolik dalam hal suksesi. Suksesi itu adalah estafet daripada kepemimpinan. Jadi harus, kalau kita telusuri, hamba-hamba Tuhan, boksu-boksu sekarang ini ditumpang tangan oleh siapa? Dan yang menumpang tangan ini terus ditarik benang merahnya harus sampai dengan rasul. Saya yakin percaya setiap daripada
aliran-aliran sinode-sinode sekarang akan terputus di tengah jalan. Kecuali mungkin kalau ditelusuri gereja ortodok dan gereja Katolik yang bisa sampai kepada rasul. Saudara-saudara, setelah itu adalah apostolic teaching, apostolik pengajaran. Nah, pengajarannya ini adalah pengajaran yang harus mengacu kepada pengajaran rasul. Tentu kalau rasul ini meninggikan Alkitab dan meninggikan Yesus dan dasarnya adalah Alkitab, bukan tokoh teologi sedikit-sedikit Calvin, sedikit-sedikit Martin Luther, sedikit-sedikit John Wesley, dan lain sebagainya. Tetapi gereja yang sejati itu harus apostolic teaching, yaitu mengacu kepada ajaran-ajaran rasul. Dan yang lainnya adalah gereja sejati harus apostolik daripada sakramen. Nah, kebetulan sakramen di dalam Protestan itu hanya dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Kalau yang Katolik mungkin lebih banyak daripada itu. Setelah itu gereja yang sejati yang mengikat supaya menjadi satu kesatuan, yaitu harus adanya disiplin. Jadi jemaat yang jatuh dalam dosa itu harus ditegur dosanya, harus dibina, harus dipertobatkan. Kalau tidak bisa dipertobatkan, maka harus ada yang namanya ekskomunikasi. Tetapi kalau zaman sekarang saya yakin yang namanya ekskomunikasi ini sulit dilakukan. Kalau dilakukan ekskomunikasi dari satu gereja, dia pindah ke gereja yang lain, malah di gereja yang lain diangkat jadi majelis karena menjadi donatur yang besar. Nah, ternyata syarat-syarat daripada gereja yang sejati ini yang harus apostolik itu cukup sulit. Terus ada bisik-bisik di antara orang-orang Kristen. Jadi bagaimana sebenarnya yang menjadi satu kesatuan gereja itu? Oh, sebetulnya yang intinya saja yang harus sama, yaitu menyembah Allah Tritunggal, bukan menyembah Jesus only, hanya Yesus saja, atau menyembah Allah Bapa saja, tetapi harus Allah Tritunggal dan dasarnya Alkitab. Tidak pakai buku-buku pendiri daripada aliran, misalkan Ellen G. White, Advent, terus Watchmeni dan lain sebagainya, tapi dasarnya itu harus Alkitab. Bagaimana dengan doktrin? Ya kalau doktrin beda-beda sedikit ya enggak apa-apalah. Asal meninggikan Yesus, membawa orang-orang kepada Yesus. Nah, kalau yang namanya tata ibadah bagaimana? Ada yang pakai band, ada yang pakai emosional sampai nangis-nangis, sampai berloncat-loncat ketika memuji karena mereka menemukan Tuhan hanya dengan emosi. Ada juga yang harus dengan rasionya baru bisa bertemu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu harus yang solid, teologinya, pengetahuannya baru dicerahkan. Ada juga yang harus melihat simbol-simbol sehingga melakukan kontemplasi. Ada juga yang harus melakukan aksi sosial. Nah, itu semua nggak penting lah, Mas. Sama-sama mempunyai kebutuhan yang lain. Yang penting adalah Allah yang Tritunggal dan dasarnya adalah Alkitab. Setelah itu ditambahkan gereja yang sejati yang menjadi satu kesatuan itu harus ada 5 pilar gereja. Yang pertama harus ada yang namanya marturia. Marturia itu kesaksian. Kesaksian itu bukan kesaksian pribadi sebetulnya. Kesaksian itu kesaksian Injil yang berdasarkan pengajaran daripada rasuli. Bukan hanya berkat saja, bukan hanya kesaksian-kesaksian atau motivasi, tetapi harus kesaksian daripada Injil. Yang kedua, pilarnya adalah didaskalia, harus adanya pembinaan. Nah, pembinaan ini bagaimana dilakukan? Oh ya sudah, tengah-tengah minggu saja kita lakukan PA. Terus harus ada seminar di tengah-tengah perjalanan tahun. Adanya pembinaan-pembinaan. Itu dilakukan, didaskalia. Terus ada yang namanya diakonia. Diakonia ini biasanya gereja membantu jemaat-jemaat yang kesulitan, entahkah sembako, entahkah uang, entahkah ongkos bensin untuk ke gereja, atau gereja melakukan hal-hal yang membantu untuk di luar gereja, misalkan ada donor darah dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya koinonia. Nah, koinonia ini adalah
persekutuan. Persekutuan ini sekarang bisa dipertanyakan. Persekutuan itu harus tubuh dengan tubuh atau seperti kita sekarang ini dengan Zoom, ya. Terus ada yang namanya liturgia. Nah, liturgia ini menyusun tata cara ibadah supaya ketika melakukan kebaktian, orang-orang ini suasananya dibawa supaya mendekat kepada yang namanya kerohanian. Seharusnya kalau ada yang namanya liturgia, itu orang-orang yang datang ke gereja itu sampai merasakan entahkah menginjak bumi, entahkah menginjak surga. Tidak tahu karena begitu agungnya, suasananya terbangun dengan baik. Nah, ini yang saya paparkan adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Ini adalah definisi secara umum. Sebetulnya penjelasannya bisa dibaca dengan diktat-diktat kuliah atau buku-buku eklesiologi, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak panjang lebar dengan gereja sebagai tubuh daripada Kristus. Itu adalah poin A, karena ini harus dipikirkan ulang. Apakah itu gereja sebagai tubuh Kristus? Nah, masuk ke dalam poin B. Poin B ini adalah Paulus dan pemikiran teologinya. Tentu ini berkaitan dengan tubuh materi yang terbatas. Sebelum menelusuri apakah itu tubuh atau materi yang terbatas menurut Paulus, nah, saya ajak dulu Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai pemahaman yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh itu adalah materi yang terbatas, materi yang fana, materi yang sensitif. 5 tahun yang lalu saya pernah menuliskan satu status. Kurus itu cantik, gemuk itu segar. Oh, saya langsung mendapatkan respon, komen-komen dari banyak orang. Dan saya akhirnya menyadari bahwa tidak boleh berkomentar apapun mengenai fisik orang. Body shaming. Kalau kita melihat orang yang sudah tidak ada rambutnya, kita katakan, "Hei botak," oh pasti marah. Kalau kita melihat ada orang yang berjalan tidak seimbang, kita katakan, "Hei pincang," oh pasti akan jadi marah. Jadi tubuh adalah sesuatu yang sensitif. Apakah tubuh itu? Mengapa demikian penting? Tetapi tubuh ini adalah tubuh yang terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat konsep daripada penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Allah mengambil tanah, lalu membentuk tanah, terus menghembuskan nafas. Jadilah manusia. Hiduplah manusia. Jadi manusia ini terdiri dari dua unsur. Dua unsur yang disebut dengan materi dan non-materi. Yang materi ini adalah tanah yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicium. Yang kita sebut jasmani. Yang jasmani yang dari tanah ini sifatnya adalah sementara. Sedangkan nafas daripada Allah kita sebut non-materi. Yang non-materi ini adalah yang rohani, yang sifatnya adalah kekal. Ketika non-materi dan materi ini bersatu, hiduplah manusia. Tetapi ketika mati, terpisahkan. Yang namanya jasmani yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Yang namanya rohani yang berasal daripada Allah akan kembali kepada Allah. Karena sifatnya adalah kekal. Yang berarti manusia hidup ini dua unsur, materi dan non-materi. Nah ini kita sepakat terlebih dahulu. Manusia hidup dengan dua unsur, materi dan non-materi. Ini terlepas perdebatan dikotomi dan trikotomi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Paulus dan pemikirannya. Kalau kita melihat atau mempelajari siapakah itu Paulus, Paulus itu adalah
suku daripada Benyamin. Dia lahir sebagai warga negara Roma. Dan yang menarik dicatatkan Paulus itu tinggal di Tarsus. Entahkah dia lahir dari Tarsus atau dia lahir bukan dari Tarsus tetapi pindah ke Tarsus. Nah, Tarsus ini menjadi penting karena itu adalah kota pendidikan. Dan kebetulan Paulus ini mendapatkan dosen, mendapatkan guru yang sangat amat ketat, yaitu Gamaliel. Jadi disimpulkan bahwa Paulus adalah seorang yang terdidik. Paulus sangat paham dengan perdebatan dan pemikiran pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat konteks perjanjian baru ketika Paulus hidup, itu kurang lebih sekitar 30 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, maka kita bisa melihat latar belakang keagamaan pada waktu itu. Ternyata latar belakang keagamaan pada waktu itu bukan hanya Kristen sendiri, tetapi Kristen itu dikelilingi oleh agama-agama lain. Ada yang namanya animisme, ada yang namanya panteon. Panteon itu orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Ada juga kaisar yang mengangkat diri supaya bisa disembah, supaya kekuasaannya langgeng. Ada juga yang namanya okultisme. Jadi latar belakang keagamaan pada waktu itu mempunyai banyak tantangan. Setelah itu konteks di dalam kehidupan pada zaman perjanjian baru, latar belakang yang namanya filsafat. Seperti kita ketahui ada yang namanya Helenisasi. Dan 300 sampai 400 tahun sebelum Masehi ada filsuf-filsuf yang ternama. Ada yang namanya Socrates, ada yang namanya Plato, ada yang namanya Aristoteles. Yang namanya Plato mempunyai pemahaman bahwa ide lebih baik, non materi lebih baik daripada materi. Yang materi itu adalah tiruan, itu menurut Plato. Tetapi Aristoteles berkata bukan, materi ini yang baik. Nanti materi ini mengalami katarsis, mengalami pemurnian, mengalami pengudusan sehingga mencapai nirwana. Itu adalah latar belakang filsafat. Dan Platonisme ini mengatakan demikian. Tubuh itu adalah jahat, jiwa yang baik. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Nah, selain filsafat yang berkembang, ada juga gnostis. Gnostis ada dibagi dua, ada yang disebut adoptianisme, yaitu meragukan keilahian Kristus. Mungkin Yesus itu adalah manusia yang biasa, cuma dipakai oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Manusia seperti kita-kita ini kalau dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan ilahi Yesus dan manusia Yesus yang bersatu. Keilahiannya yang diragukan. Ada juga dekotisme yang meragukan kemanusiaan Kristus. Ini kebalikannya. Mungkin Yesus itu sesuatu yang ilahi, tetapi itu hanya penampakan. Tubuhnya itu tidak ada, jadi hanya penampakan. Tetapi kalau ini langsung dibantah. Yesus ketika bertemu dengan Thomas, pada waktu itu Yesus setelah bangkit, Yesus berkata, Thomas, cucukkanlah jarimu kepada lubang yang ada di tanganku. Berarti Yesus itu memakai tubuh. Jadi Yesus itu bukan hanya penampakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 ini berkata, "Tidak tahukah kamu tubuh itu adalah bait Roh Kudus?" Sekali lagi saya ulangi ya. Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Tidak tahukah kamu tubuh itu adalah bait Roh Kudus?" Jadi tentu Roh Kudus ini ketika bicara Roh Kudus itu langsung kita berbicara tentang Allah Tritunggal ya. Karena Roh Kudus daripada Allah Bapa dan Roh Kudus akan meninggikan Kristus. Nah, kalimat tubuh itu adalah bait Roh Kudus oleh Paulus dituliskan ini untuk mengkonter pemikiran. Pemikiran tubuh itu jahat, jiwa yang baik,
tubuh itu penjara bagi jiwa karena gnostik, adopsianisme, dan doketisme itu menentang inkarnasi Yesus. Saudara-saudara, atau Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika abad pertama, ketika Paulus itu hidup, tantangannya adalah kristologi. Ya memang Kristus baru beberapa puluh tahun meninggalkan dunia ini, jadi masih hangat-hangatnya orang membicarakannya. Bagaimana Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Bagaimana tubuh yang jahat, yang terbatas, bisa menampung Allah yang tak terbatas. Nah ini belum ada satu kesepakatan teologi atau satu kesepakatan pernyataan finitum capac infinity, tetapi bibit-bibitnya sih sudah terlihat. Jadi finitum capac infinity itu yang terbatas mampu menampung yang tidak terbatas. Tapi pertanyaannya, apakah memang bisa yang terbatas mampu menampung yang tidak terbatas? Saudara-saudara, di dalam Roma, Paulus menuliskan demikian. Kristus menanggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, kenosis. Apakah bisa finitum capac infinity yang terbatas mampu menampung yang tidak terbatas? Seperti kita ketahui, tubuh itu terbatas, tubuh itu lemah, tubuh itu jahat, terus-menerus membawa kita ke dalam keadaan berdosa, keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh kita terus-menerus melayani kemauan daripada tubuh. Tetapi dibantah oleh Paulus. Tubuh itu baik. Tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Itu adalah perdebatan di abad pertama. Bergeser ke abad kedua dan ketiga, perdebatannya bukan teologi, bukan kristologi, tetapi perdebatannya adalah Allah Tritunggal. Bagaimana Allah yang satu bisa menjadi tiga? Bagaimana Allah yang tiga bisa menjadi satu? Nah itu terus-menerus dipertanyakan dan ini diselesaikan oleh bapak-bapak gereja. Ada Ambrosius, Athanasius, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Agustinus. Jadi abad 2 dan 3 permasalahannya bukan permasalahan kristologi. Jadi tidak muncul yang namanya perdebatan yang terbatas dapat menampung yang tidak terbatas. Tetapi memasuki abad keempat, yang luar biasa ini ada seorang yang namanya Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah seorang kaisar yang mengkristenkan Roma. Jadi orang-orang kafir, orang-orang pagan yang tadinya bukan Kristen berbondong-bondong menjadi Kristen. Dan itu ditampung oleh gereja-gereja. Dan gereja mengakomodasi kebiasaan orang-orang kafir ini membuat patung. Tetapi patungnya berbeda, bukan patung dewa-dewi. Nah sekarang ini adalah patungnya orang-orang kudus. Patungnya adalah patung Kristus. Patungnya adalah patung Maria. Nah, supaya tidak menjadi penyembahan berhala, maka mereka membagi dua. Ada yang namanya letria dan ada yang namanya dulia. Namanya letria ini adalah hanya menghormat, dulia menyembah. Jadi ketika menghormat seperti menghormat bendera. Nah, yang dilakukan oleh mereka ketika menghormat kepada patung adalah mencium atau menundukkan diri. Nah, lama-lama antara letria dan dulia, Anda menghormat dan menyembah ini tidak bisa dibedakan. Dan ini sudah masuk ke dalam yang namanya peninggian daripada materi. Nah ini sudah masuk dalam yang namanya finitum capac infinity. Yang materi dapat menampung yang non materi. Yang terbatas
dapat menampung yang tidak terbatas. Karena mereka meyakini bentuk yang sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi patung dan dimasuki oleh materi yang dimaksud oleh patung. Jadi ada satu perwujudan. Wah, ini jadi satu penyembahan berhala. Saudara-saudara, setelah itu masuk ke abad kelima. Abad kelima adalah abad kegelapan sampai dengan abad ke-15. Dan terus-menerus ini patung, ikon, materi ditinggikan. Semakin lama semakin banyak, masif, kemana-mana. Di dalam abad ke-8 menarik, saudara. Ada satu yang namanya gerakan ikonoklasme. Penghancuran daripada materi-materi, ikon-ikon yang disembah. Karena Islam bangkit dan Islam berkata bahwa Kristen itu menyembah berhala, maka orang-orang Kristen membersihkan berhala-berhala, patung-patung. Setelah dibersihkan patung-patung, timbullah seorang yang bernama John Damascene. Nah, John Damascene ini adalah gubernur yang bertobat menjadi pastor di gereja ortodok. Dan dia ditemani oleh seorang yang bernama Theodore dari Studit. Nah, John Damascene dan Theodore de Studit ini membela mati-matian untuk bisa memakai ikon kembali. Nah, dia memakai ayat Kolose 1 ayat 15 yang mengatakan demikian. Kristus adalah gambaran daripada Allah. Sekarang yang tidak terlihat diizinkan menjadi terlihat. Jadi Kristus itu adalah prototipe. Maka buatlah patung, buatlah gambar-gambar supaya kita bisa melihat dan kita bisa merasakan kehadiran daripada Kristus. Siapa yang menolak, siapa yang tidak percaya akan hal ini berarti menolak inkarnasi daripada Kristus. Karena Kristus pernah hadir di muka bumi dan memakai tubuh dan memakai materi. Saudara-saudara, berarti yang terbatas dapat menampung yang tidak terbatas. Tubuh materi bisa menampung yang non-materi, bahkan yang tidak terbatas. Finitum capac infinity. Saudara-saudara, kalau kita telusuri, sebetulnya Martin Luther, tokoh reformasi, ini pun menganut finitum capac infinity. Yang terbatas mampu menampung yang tidak terbatas. Tetapi yang luar biasa abad ke-16. Ada yang namanya Renaissance, ada yang namanya pencerahan. Nah, ketika zaman pencerahan ini, semua patung, materi-materi dihancurkan oleh orang-orang reform. Dirobohkan, kecuali akrilik-akrilik yang menempel di kaca-kaca daripada gereja. Selain itu mereka robohkan, mereka rusak. Karena orang-orang reform seperti Erasmus, Karlstadt, Bullinger, Calvin itu menganut finitum non capac infinity. Yang terbatas tidak mampu menampung yang terbatas, tidak terbatas. Saya ulangi ya, yang terbatas tidak mampu menampung yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin materi yang jahat bisa menampung yang tak terbatas? Saudara-saudara, orang-orang reform ini langsung menegakkan hukum kedua. Janganlah bagimu membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, di atas bumi, dan di bawah bumi. Jadi yang terbatas tidak dapat menampung yang tidak terbatas. Mana yang lebih benar? Yang terbatas dapat menampung yang tidak terbatas, atau yang terbatas tidak dapat menampung
yang tidak terbatas. Kalau kita melihat yang lebih ekstrim sekarang ini yang suka dilakukan, kalau gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Lutheran itu menganut finitum capac infinity yang terbatas mampu menampung yang tidak terbatas. Kalau Protestan itu sebaliknya. Kita lihat dari perjamuan kudus kalau ketika dilakukan. Katolik, Lutheran itu menganggap transub dan konsub, ya, karena mereka menganggap hosti yang materi dan anggur yang materi itu ketika didoakan oleh orang yang tepat, maka itu akan menjadi daging dan darah Yesus. Karena yang materi, yang lemah ini bisa menampung yang tidak terbatas. Berbeda dengan Zwingli. Zwingli orang reform ini mengatakan itu hanya simbol karena hosti dan anggur itu adalah materi, tidak mungkin bisa menampung yang tak terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah terus-menerus menjadi satu permasalahan perdebatan dari abad ke abad. Nah, sebenarnya kalau masuk ke abad ini bisa diperdebatkan apakah itu yang materi dan non materi ini ketika kita bersekutu seperti sekarang ini, apakah ini kita secara materi bertemu dengan materi, tubuh dengan tubuh melakukan persekutuannya, ataukah kita dengan Zoom ini materi dijadikan simulasi, jadikan non materi dan melihat kita melihat ini yang kita lihat ini representasi ataukah pewujudan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mari kita pikirkan dan mungkin saya buka untuk pertanyaan lah. Saya buka pertanyaan sambil pelan-pelan menambah poin-poin yang belum jelas. Disilahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ini saya pengen bertanya nih loh. Ini saya harus duluan ini. Ya, Jadi teman-teman sebelumnya, teman-teman kalau mau bertanya jangan lupa dimatikan mikrofonnya ya. Oke, pertanyaan saya begini. Mengingat kalau kita membahas tentang gereja sebagai tubuh gitu loh. Ketika kita melihat gereja sinode A punya yang tadi seperti dikatakan bahwa gereja yang sejati itu ada sakramen, ada disiplin, ada pengajaran, ada suksesi secara apostolik. Nah, jadi kalau itu namanya gereja dalam tubuh Kristus ya. Tapi ketika kita melihat sekarang ada gereja yang saya tidak bilang gereja-gereja yang lainnya, kita bilang aja gereja-gereja fundamental, gereja-gereja yang konvensional. Pengajarannya aja ada yang berbeda. Sakramennya mungkin sama. Disiplin gereja banyak perbedaan. Suksesi apalagi. Jadi dengan kalau teorinya adalah gereja apostolik adalah gereja yang mempunyai gereja rasuli dalam hal suksesi, pengajaran, sakramen, dan disiplin, kalau ada perbedaan-perbedaan besar seperti itu, apakah mereka, khusus ini kita masih dalam ranah ngomong gereja yang biasa, gereja dalam ranah-ranah tradisional. Belum lagi kita ngomong soal gereja dalam ranah yang modern. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai gereja begitu? Kalau gereja sejati yang rasuli secara apostolik adalah 4 ini begitu. Kira-kira begitu pertanyaannya. ya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya gereja dipersyaratkan harus menjadi gereja yang rasuli, apostolik. Itu saya pikir tidak akan ada gereja yang bisa memenuhi persyaratan itu. Sangat amat jarang ya. Makanya itu diperlunak. Ya sudahlah, kita asal jadi gereja yang menyembah Allah Tritunggal saja. Doktrin itu bisa dibicarakan.
tata laksana ibadah bisa dibicarakan, ya. Nah, ketika kita mau diseragamkan, kalau bisa menjadi gereja yang sejati dan gereja yang rasuli, gitu ya. Saya pikir akan menjadi sedikit sekali gereja yang benar-benar murni. Dan gereja yang benar-benar murni biasanya gereja yang tanda kutip jemaatnya sedikit. Ya. Jadi gereja sebagai tubuh Kristus ini ketika diberikan persyaratan supaya menjadi gereja yang rasuli, saya rasa ini persyaratan yang ideal, tetapi sulit sekali untuk dicarikan gereja-gereja yang memenuhi persyaratannya. Saya pikir begitu kita harus jujur melihat ini gitu ya. Oke. Jadi standar minimal, oke lah kita bilang kalau untuk memenuhi 4 kriteria itu pasti sulit. Kalau kita mau lihat ada 5 pilar itu pun tidak semuanya terpenuhi dalam sebuah struktur anggota itu. Nah, tapi standar minimalnya apa yang bisa kita lihat sehingga itu kita lihat itu cukup ideal untuk melihat satu gereja itu sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kira-kira apa standar minimalnya begitu? Ya, standar minimalnya itu menyembah Allah Tritunggal. Oke. Jadi konsep Allah Tritunggalnya harus solid. Kalau bagaimana kalau ada gereja yang Jesus only, yang menyembah hanya Yesus, di Allah Bapa, Roh Kudus itu diabaikan. Oh ini nggak bisa diterima. Tapi bagaimana kalau ada yang menyembah Allah Tritunggal, tapi basicnya bukan daripada Alkitab. Ada pemimpin daripada alirannya menulis buku dan itu yang dijadikan satu patokan untuk mereka bergereja. Ini pun tidak bisa. Ini pun bisa dikategorikan sebagai bidat. Ya. Jadi masing-masing harus mempunyai dasar Allah Tritunggal sebagai yang disembah. Tetapi seperti yang kita ketahui konsep Allah Tritunggal itu berbagai macam corak kan, yang belum tentu itu sesuai dengan Alkitab. Nah, ini memang satu kesulitan saya pikir, tetapi orang mengklaim bahwa ini saya bergereja dan ternyata sulit juga syarat-syarat kalau dipenuhi, dan banyak juga gereja-gereja yang tidak memenuhi syarat masih tetap bisa berdiri sebagai gereja, mempunyai jemaat dan melakukan aktivitasnya. Oke, penjelasan yang cukup komprehensif ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita menilai gereja itu ketika dia meninggikan Tritunggal. Dan sekarang juga banyak ya gereja modern sekarang banyak dia menyembah Tritunggal, mengenal Tritunggal, tapi yang disembah adalah yang menonjol adalah Roh Kudusnya begitu kan. Itu kan satu hal yang saya pribadi tidak berani bilang itu bidat ya. Mungkin beberapa orang bilang oh itu salah, itu bidat. Tapi berarti bagi saya itu salah begitu ya. Seharusnya kalau kita mempunyai satu acuan dasarnya seperti yang tadi saya sebutkan, maka kita harus bisanya memilah bahwa itu memang keliru gitu ya. Oke. Betul. Oke, dikasih kesempatan kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang mau bertanya, yang sedang pelayanan di gereja atau yang sedang studi, silakan boleh ditanya. Ada? Silakan dibuka. Nah, dibuka dulu speakernya. Ada teman-teman? Mungkin Pak saya bertanya Pak. Oke, silakan. Ya, mungkin minta penjelasan mengenai tentang didaskalia tadi Pak ya, yang 5 pilar itu Pak. Mungkin diperjelas tadi. 5 pilar. Didaskalia ya? Iya, didaskalia Pak. Terima kasih Pak. Oke, nah Pak David ini ada minta penjelasan didaskalia ini lebih rincinya, lebih dalamnya begitu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Didaskalia itu adalah kalau kita mengerti itu adalah satu bidang untuk pembinaan, ya, untuk pembinaan.
Jadi untuk memberikan pembinaan materi-materi di luar mimbar. Jadi materi-materi yang lebih serius. Nah, biasanya gereja melakukan didaskalia ini kalau menyusun anggaran atau program tahunan, disisipkanlah. Oh, ini harus diadakan satu seminar. Oh, ini harus diadakan satu penambahan materi. Nah, itu biasanya disebut didaskalia. Ada juga yang melakukan didaskalia ini dengan pembinaan setiap pertengah minggu, mengadakan PA-PA, penggalian Alkitab atau diskusi teologi dan lain sebagainya. Atau ketika bagian didaskalia itu misalkan pegang ketika mau dibaptis itu ada apa yang namanya disebut pembinaan. Nah, katekisasi dan lain sebagainya begitu. Itu adalah bagian dari didaskalia. Jadi berarti kalau saya mau katakan berarti setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja secara full time maupun part time harus bisa menguasai 5 pilar ini begitu ya? Akhirnya sebetulnya harus, Oke. tetapi nanti ada yang namanya mayor dan minor ya. Oke. Di mana menonjolnya mungkin gereja secara bijak menempatkan orang ini bagus di bidang marturia, tetapi minornya yang harus bisa atau yang kurang di bagian apa begitu. Oke, jadi itulah nampak kesatuan tubuh itu nampak ya. Ya, seharusnya demikian bisa berlangsung gereja, jadi sama-sama bisa bertumbuh ya. Tetapi kalau berkaitan dengan gereja sebagai tubuh Kristus, sebetulnya gereja ini pertanyaannya demikian. Kita ini sebagai organik yang di dalam gereja dan gereja sebagai tubuh Kristus. Kita ini perannya apa di dalam tubuh Kristus? Kan setiap anggota tubuh ini berbeda fungsi. Iya. Apakah kita jadi matanya Allah? Ataukah kita jadi tangannya Allah? Ataukah kita menjadi kakinya Allah? Kalau kita menjadi matanya Tuhan, itu kita mungkin harus menangis ketika melihat ada dosa. Kalau kita menjadi tangannya Tuhan, kita melihat orang-orang yang kesusahan, kita ringan tangan, kita membantu. Ataukah kita menjadi kakinya Tuhan ketika setiap saat kita berjalan melakukan penginjilan. Nah, ini kita yang mana begitu? Nah, ini kan pertanyaan yang terus-menerus harus ditanyakan kepada diri kita kan. Yes. Sehingga kita ini berfungsi di dalam tubuh gitu. Iya, iya. Oke, jadi itu pemahaman lebih dalam tentang didaskalia ya, pembinaan, pengajaran dalam gereja ya. Juga ada orang-orang yang ditetapkan minor maupun mayor dalam pelayanan supaya kita melihat kesatuan tubuh Kristus itu benar-benar utuh. Wow, ini sebuah jawaban yang bagus. Oke, kami persilakan ada teman-teman lagi yang pengen bertanya. Halo. Oke, silakan penginjil Wandi. Saya cuma mau mungkin saya agak sedikit lupa dengan materi ini ketika di kampus ya. Saya mau tanya ya. Apokalis itu apakah cuma mencakup hanya hal-hal yang berbau organis? Apakah organik juga hal-hal yang berbau organik seperti ngomongin soal gereja, ngomongin soal pengajaran? Apakah hal-hal organis seperti sistem gereja juga termasuk di situ? Kalau kita ngomong gereja apokalis gini. Oh, sistem gereja gitu ya? Gereja. Silakan. Bisa dipertajam pertanyaannya. Saya tidak dapat poinnya. Jadi misalnya gini, ada gereja yang mengatakan bahwa mereka adalah gereja yang apokaliptik kan, dengar kebanggaan mereka memegang satu sistem gereja yang benar, yang mereka rasa itu paling sesuai dengan teori kerasulan. Ya. Apakah
aspek itu sebenarnya bisa dipahami dalam pengajaran apokalis, atau sebenarnya segala sistem gereja yang sudah ada itu mencakup pengajaran apokalistik. Itu sih. Oh, kalau saya coba memahaminya ya. Mungkin pengajaran yang apokalip atau pengajaran rasuli lah begitu ya. Pengajaran rasuli ini semua gereja atau sebagian besar gereja mencoba mendekatinya, mencoba menjalankannya. Ya. Tetapi saya pikir tidak ada satupun gereja yang bisa mengklaim bahwa mereka sudah menjalankan gereja rasuli yang sejati. Jadi gereja yang sekarang ada ini entahkah sinode apa, entahkah hamba Tuhan yang hebat sedemikian hebatnya, tidak ada yang mencapai satu gereja yang kita katakan bahwa itu adalah sempurna sesuai dengan ajaran rasuli, sesuai dengan Alkitab. Nah, semua mempunyai kelebihan dan semua mempunyai kekurangan. Sistem yang baik yang dibangun oleh gereja ya sinode yang ada di Indonesia pun saya pikir harus saling melengkapi itu. Mungkin di sini ada yang baik dalam hal berorganisasi, mungkin gereja ini baik dalam hal yang lain, gitu ya. Tidak akan ada yang satu pun yang bisa mengklaim bahwa dia yang paling baik. Berusaha mendekati mungkin, begitu ya. Oke, tidak ada yang paling baik, tidak ada klaim paling baik, tapi berusaha mendekati. Ya, oke, mungkin itu. Ketika saya pelayanan ya. Lanjut, ada tambahan? Ketika saya pelayanan ya, ada hal yang menarik loh. Okay. Ada hal yang menarik. Ketika kita ngomongin soal sistem gereja, contohnya ya, saya melayani gereja Presbyterian. Mereka mengatakan bahwa sistem gereja mereka adalah sistem gereja yang rasuli. Dan saya pelayanan lagi di weekend di gereja yang notabene adalah gereja karismatik, yang mereka ada jabatan nabi, ada jabatan rasul di situ. Mereka mengatakan bahwa sistem gereja mereka yang paling apokaliptik. Itu sih. Jadi saling mengklaim gitu ya? Waduh. Ya, ya silahkanlah saling klaim. Setiap pabrik kecap pun mengaku kecapnya nomor 1 di dunia kan. Betul. Setiap pabrik kecap pun mengaku kecapnya. Okay. Tetapi akhirnya kan nanti ujian yang akan bisa membuktikannya kan. Akhirnya kita bisa melihat bahwa memang siapa yang bertahan dalam api penyucian. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, kalau boleh saya pengen potong sedikit. Nah, pasti betul sih akan ada ujian-ujian. Ujian-ujian contoh misalnya yang sekarang gerejanya ada masalah, ujian. Gerejanya kekurangan dana, itu ujian. Nah, ujian-ujian yang seperti itu kadang-kadang bagi gereja-gereja yang mengatakan, saya katakan ya, yang mengatakan bahwa mereka sok apokaliptik itu, mereka anggap itu sebagai satu bentuk yang gimana ya? Oh ini ujian Tuhan, oh ini karena ini, nanti disangkutkan dengan, oh ini karena kurang doa, oh ini karena gak ada Roh Kudus. Jadi semua ditarik semua menjadi satu kesatuan, gitu. Sebetulnya kalau lihat goncangan ujian ketika pandemi ini, COVID Corona ini, ketika awal-awal bulan Maret sampai bulan Mei, itu sangat amat jelas terpilah menjadi 2 kan. Ada orang gereja-gereja yang hanya mempunyai iman, tapi tanda kutip nggak pakai rasio gitu ya. Ada juga gereja yang terlalu menekankan rasio, gitu ya. Sangat amat terjelas, terpilah. Kalau saya bisa melihatnya dengan sangat amat jelas. Oh, gereja ini
kecenderungannya demikian, hanya beriman saja. Oh, ini hanya berteori dan teologi saja, ya. Oke. Terlihat jelas. Jadi ujian-ujian itu nanti kita bisa melihat. Nah, tetapi kan kita tidak bisa berkata demikian. Oh, ujilah terlebih dahulu, nanti yang baik baru saya ikut di situ. Kan tidak bisa. Dari sekarang kita harus bisa memilah dan memilih, dan kita ketika memilih kita harus bertanggung jawab di situ kan. Oke. Oke. Wah, justru COVID ini juga menjadi satu bentuk ujian bagi gereja, bagi pribadi, gereja, majelis, siapapun yang turut ambil bagian dalam satu kesatuan tubuh itu untuk bisa lebih solid ya. Nampak sekali di sini ya. Ujian Tuhannya nampak. Oh, sangat amat jelas nampak ketika saya membagikan materi ini. Sebetulnya saya nggak berani mengambil kesimpulan dan nggak berani membahas apa itu tubuh Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus. Karena yang saya paparkan tadi semua ini porak-poranda sebetulnya kan. Yang namanya gereja ini sekarang bisa disebut gereja kah? Menurut definisi yang tadi, apakah gereja yang rasuli? Apakah menjalankan 5 pilar? Oh, ternyata kalau 5 pilar ini porak-poranda semua. Betul. Gereja ketika dari COVID ini semua banyak yang menghentikan kegiatannya. Gereja kebingungan mau melakukan diakonianya kemana? Sumbernya sudah mau diambil dari mana? Mohon maaf, sumber keuangannya mau dari mana? Mereka kelimpungan. Mau mengadakan koinonia. Nah, apakah koinonia itu harus tubuh dengan tubuh seperti yang dibiasakan kita berkumpul di satu tempat. Sekarang kerumunan tidak boleh. Apakah koinonia seperti kita ini subwinar gini, apakah itu bisa disebut yang namanya persekutuan? Kalau bisa disebut yang nama persekutuan, berarti yang lampau-lampau itu bisa runtuh semua. Maka itu kita mesti rethinking. Gereja ini harusnya sebagaimana gitu. Roboh semua. Wow, berarti kalau mau dibilang dengan ya Tuhan memberikan satu masa yang selama beberapa bulan ini seakan-akan membalikkan pemahaman kita yang selama ini ternyata yang ini benar, kita jalani semua, begitu kejadian begini langsung terbalik dan seakan-akan mau diredefinisikan ulang kembali apa yang awalnya kita anggap sudah jalan begitu ya. Betul. Kalau saya melihat pandemi ini sebagai satu ujian yang memang memporak-porandakan ya. Entah mau dibawa kemana. Saya pikir 5 pilar gereja ini segera harus kita revisi. Karena sudah tidak bisa lagi mendasari teologi apa yang kita lakukan sekarang ini. Sekarang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di gereja, saya tidak tahu gereja mana. Tapi semua sekarang kelimpungan. Pekerjaan-pekerjaan mereka sepertinya yang non-job gitu ya. Sekarang kalau saya, mohon maaf kata, saya sekarang menghentikan diskusi teologi yang biasa saya lakukan setiap Jumat. Biasa itu saya lakukan tahun yang lalu. Terus saya hentikan ketika ada COVID ini, terus saya sekarang melakukan aksi sosial. Aksi sosial, ketika melakukan aksi sosial ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, banyak orang-orang yang dukung dan banyak orang yang berkata demikian. Sekarang orang-orang itu nggak butuh firman, orang-orang itu butuh makan. Jadi kalau ke gereja ya sudahlah, kita bisa lihat tuh di YouTube, nonton, bukan ikut kebaktian, nonton YouTube. Itu sama kan katanya. Nah, kalau ini berarti sama. Nah, bentuk marturia ini sebetulnya bagaimana? Bisa live atau bisa pending. Nah, ini jadi kompleks itu masalahnya. Kalau pembinaan-pembinaan, kita cukup melihat seminar-seminar yang sudah direlay atau rekaman-rekaman YouTube, itu apakah bisa digolongkan dengan pembinaan? Kalau bisa, alangkah baiknya untuk orang-orang seperti saya tinggal lihat, tidak usah ke gereja. Apakah itu bisa? Apakah itu bisa? Kalau itu bisa, kan 5 pilar ini roboh semuanya.
Kalau Betul. mau dibilang apakah 5 pilar ini juga terus mengalami perubahan, perkembangan dengan perubahan zaman, situasi, kondisi terus berubah. Jadi ketika perumusan 5 pilar ini tidak mentok di sana, tapi terus bergulir, berpindah dan berubah begitu ya. Bisa boleh nggak begitu kita bilang? Eh, Kalau 5 pilar ini kan sesuatu yang bukan mutlak sebetulnya kan. Kalau yang di dalam Alkitab itu mutlak kan. Kalau Yes. sesuatu yang bukan mutlak, hasil perumusan daripada orang-orang, pemikir-pemikir yang memang dipakai oleh Tuhan, tetapi kan harus menyesuaikan juga dengan perkembangan gitu kan. Iya. Itu memang harus dirubah atau minimal ditambahkan penguatan argumen-argumen sehingga kita berjalan melakukan subminar ini, kita tahu bahwa ini adalah benar. Mengapa dasarnya benar? Karena ini loh dasarnya gitu. Seharusnya ada itu penambahan-penambahan. Kalau tidak mau dirubah pun begitu. Iya, iya. Wow, ini dalam sekali ya pembahasan kita. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan yang mau bertanya boleh dipersilahkan. Ada pengalaman, ada cerita, ada apapun yang mau kita sharingkan bersama boleh menjadi masukan-masukan bagi kita semua. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, berarti nggak apa-apa. Nanti boleh penginjil David ada WhatsApp, ada boleh dicari ke saya, ada Instagram yang dimana penginjil David sedang giat-giatnya melakukan aksi sosial ya dari Star Ministry selama pandemi. Jadi bisa dilihat, dikunjungi di Instagram dari penginjil David Timotius sendiri. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau bertanya, kalau tidak ada lagi, ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lagi, saya minta kesediaan untuk kita akan tutup. Sebelum tutup, saya minta kesediaan Saudara Nyoman ya dari STT Bandung ya. Saudara Nyoman, kesediaannya untuk menutup dalam doa. Tapi sebelumnya saya mau mengumumkan bahwa minggu depan adalah bulan terakhir kita akan membahas tentang Rasul Paulus, tapi tema kita adalah Paulus dan legasinya dan apa yang dilahirkan, apa yang dikerjakan, apa yang diwariskan bagi kita semua sampai saat ini ya. Karena minggu ini, bulan ini kita membahas tentang bulan Paulus. Dan bulan depan kita akan membahas tentang kultur, budaya, dan kekristenan. Apalagi bulan depan bertepatan bulan Imlek begitu. Jadi saya juga sudah menghubungi Bapak Hali dari STT Iman akan menjadi pengisi acara kita tanggal 1. Jadi bulan Februari kita mulai tanggal 1. Tanggal 2-nya tidak ada, digeser lebih cepat. Tanggal 1 dengan tema adalah Imlek dan kekristenan. Dan bulan-bulan selanjutnya kita juga akan membahas tentang tradisi dan kekristenan. Itu saja pengumuman yang bisa disampaikan bagi kita semua. Kami minta kesediaan untuk Saudara Nyoman Christian dari STT Bandung. Boleh di-unmute, kita akan sama-sama menutup. Saudara Nyoman Christian boleh bawa di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami dapat belajar bersama-sama di kelas ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami setelah ini, kami dapat memakai semua ini untuk kemenangan-Mu, Tuhan. Juga memberkati untuk Pak David yang telah menyampaikan sebagian materi yang telah dijelaskan pada hari ini. Kau memberkati setiap pelayanan beliau, Kau memberkati setiap keluarga beliau di mana mereka berada, Tuhan. Kau juga memberkati untuk pelayanan ministry ini, kiranya semakin Kau memberkati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Kau juga memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.